Oke, kembali lagi tentunya di Healthy Talk Show New Era Healthy Living After Pandemic. Luar biasa sekali ya, dan tentunya balik lagi dengan saya Acun Denny untuk menemani Bapak Ibu para tamu undangan tentunya dari Citraland BSB City, dari OCBC juga tentunya Bapak Ibu yang sudah menikmati hidangan santap malamnya dan yang sudah membatalkan puasa. Selamat berbuka puasa, dan tentunya kali ini kita masuk di segmen yang kedua. Ini tidak kalah serunya juga begitu ya kalau kita ngobrolin mengenai after pandemic ya, dimana di sini waktu kita ngobrolin dulu nih ya. Waktu kita pandemi kemarin memang mengenai dari ekonomi, mengenai dari kesehatan pun kita juga sedikit down gitu ya, karena banyak sekali virus-virus di Indonesia pastinya. Itu banyak sekali yang terkena virus atau terjangkit virus corona atau COVID-19 ya. Setelah COVID-19 di sini selesai ya, sudah hilang dari Indonesia. Tentunya kita akan melangsungkan kembali begitu ya untuk pola hidup sehat. Karena mulai dari pola hidup sehat, mulai dari asupan gizinya ataupun makanannya pun juga harus dijaga juga begitu ya. Agar kita tetap fit dan juga kita harus tetap sehat begitu dimanapun berada. Apalagi saat ini kita akan menjelang yang namanya mudik begitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama di sini nantinya ya, akan ada 2 bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Untuk dari itu kita akan panggilkan langsung di sini mengenai dari kesehatan pastinya ya, mulai dari olahraga untuk ajakan-ajakan masyarakat Indonesia dimanapun berada ataupun di kota Semarang begitu ya. Itu untuk ajakan pola hidup sehat dan juga tentunya untuk ajakan berolahraga. Dan langsung saja, di mana di sini langsung Acun panggilkan untuk narasumber ataupun bintang tamu yang pertama. Please welcome, this is Coach Andre. Oke, ini dia Coach Andre. Selamat sore dan juga selamat datang Coach. Luar biasa sekali di sore hari ini. Gimana kabarnya Coach? Baik, sehat. Baik ya, boleh sebelah sini Coach, nggak usah jauh-jauh ya. Oke, silakan duduk, kita ngobrol-ngobrol sedikit terlebih dahulu nantinya ya. Tapi di sini biar Coach Andre, biar nanti ngobrolnya kita match begitu ya, biar kita satu arah dan juga satu jalur begitu ya. Ini ada salah satu dokter, bukan hanya dokter saja, tapi beliau di sini juga influencer, selebgram juga gitu ya. Dan langsung saja kita panggilkan, ini dia Dr. Mufidah. Oke, selamat datang dokter. Selamat sore menjelang malam ya, karena baru saja buka puasa. Oke, silakan duduk dokter dan juga Coach Andre. Baik, kalau kita ngobrolin begitu ya. Ini kan temanya kan New Era Healthy Living After Pandemic ya. Bagaimana sih sebelumnya di sini untuk mengawali setelah COVID-19 ataupun pandemi melanda di Indonesia gitu ya. Tahap-tahapan yang pertama mulai dari kesehatan dulu gitu ya. Mulai dari pola hidup sehat itu dimulai dari tahap yang mana dulu nih Coach? Kalau dari pandangan Coach Andre dan juga dari pandangan Dr. Mufidah. Oke, jadi teman-teman setelah saat pandemi, banyak orang suka ngelakuin outdoor activity ya. Mereka cycling, mereka lari. Iya. Tapi setelah pandemi selesai, apa yang terjadi? Kembali ke kerja dan mulai nggak olahraga lagi. Betul. Jadi untuk di dunia fitness waktu pandemi itu malah rame-ramenya. Malah rame. Iya. Terus setelah itu tahun ini kayak semua orang lupa dan kembali ke rutinitas awal. Betul. Jadi untuk healthy lifestyle menurut saya ada 5 faktor yang paling penting. Oke. 5 faktor ini bisa membuat Anda hidup sehat dan panjang atau bisa kematian dini. Oke. Jadi ini rahasia hidup sehat. Oke. Rahasianya adalah 1. Nutrisi harus oke. Ya. Oke. Nomor 2,
physical activity atau aktivitas fisik. Dan yang ketiga, tidur. Tidur itu sangat penting. Keempat, stress management. Dan yang kelima adalah menghindari zat-zat berbahaya seperti ngerokok, alkohol, narkoba, dan selainnya. Jadi kalau kita bisa mengontrol 5 faktor hidup ini, 5 faktor lifestyle ini, saya yakin kita semua bisa lebih sehat ya. Oke, harus mulai dari 5 faktor lifestyle ya. Bukan hanya mulai dari kegiatan fisik saja, tapi mengenai dari nutrisi pun juga ya. Kalau hanya fisik-fisik saja, makanannya sembarang, tetap ngerokok, tetap berminum minuman beralkohol, tapi juga sama aja ya. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, gitu aja ya. Itu kalau dari pandangan Coach Andre ya. Kita akan simpan dulu ya. Kalau dari Dr. Mufidah? Ya sama. Sama. Karena memang secara garis besarnya ya Ko Acun ya. Jadi sehat itu dari definisi sehatnya dulu deh ini kita ya. Definisi sehat dari WHO itu memang tidak hanya physically gitu. Betul kata Coach Andre tadi ya. Ya, jadi dari mental, sosial gitu. Jadi semua keseluruhan orang secara utuh dikatakan sehat itu ya nggak cuma looknya oh sehat, tidak gitu. Jadi harus fisik, mental, sosial, itu pun tidak cukup. Nah harus juga secara produktif dan kreatif. Orang dikatakan sudah sehat secara fisik, oh nggak nampak, nggak ada sakit di badannya. Mentalnya juga oh tidak ada sakit kejiwaan oke. Tapi tidak produktif, klumprak-klumpruk ibaratnya ya. Iya benar. Ya tidak produktif, cuma di rumah malas-malesan, itu juga tidak sehat. Tidak bisa masuk kriteria sehat dari WHO gitu. Nah oleh karena itu betul kata Coach Andre tadi, jadi sudah bergeser lagi yang tadinya wah ada virus harus jaga imun, harus wah gempor-gempor di sosial media semua. Sepertinya status seorang semua pada jogging, pada sepeda, pada nge-gym ya waktu itu. Sekarang orang sudah ya kondisi ekonomi juga mungkin ya memulihkan kondisi ekonomi jadi lupa habit olahraganya itu. Lalu betul tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu tidak hanya dari segi jam. Misal, dok ya saya tidur sudah 7 jam, 8 jam. Tidak hanya dari waktu ya coach ya. Tapi kualitas. Percuma juga tidur misal 7 jam, 8 jam tapi mulai tidurnya after subuh sampai siang. Itu tidak karena ya tidur dianjurkan tidur ya saat malam gitu. Contoh kecil lah, satu organ kita liver itu dia membersihkan toksin itu di jam 1 sampai jam 2 malam. Maka kita di situ dianjurkan untuk tidur. Iya, untuk istirahat karena ya biar dia fokus gitu. Contoh kecilnya itu kenapa kok kita tidur harus quantity sama kualitasnya diperhatikan gitu. Secara look kulit, orang kurang tidur pasti akan kusam, itu pasti. Iya, ya. Jadi memang kesehatan nggak cuma organ dalam nih yang keserang gitu, tapi juga organ luarnya gitu. Nutrisi itu juga penting. Orang kebanyakan gula ya coach, kita ambil contoh lagi di kulit, pasti kulitnya keriput, gampang keriput. Itu saya kelihatan. Kebanyakan gula kayaknya ya coach ya. Pahit, jadi saya harus banyak minum gula nih. Ya jadi gula tidak hanya melulu gula putih, gula pasir, gula coklat, apa gula jawa, bukan. Tepung ya coach. Tepung-tepungan ya. Ya banyak gula tuh nggak melulu hanya gula saja gitu. Itu nah dari nutrisi wah nanti kalau dibedah bisa berjam-jam nggak selesai. Betul. Tapi ini kita kulik sepintas-sepintas. Sepintas ya. Lalu itu kesehatan mental, mindset. Mindsetnya ya, betul. Karena kan tadi yang saya bilang di awal, definisi sehat adalah tidak hanya dari fisik, tapi juga dari mental dan sosial. Gitu. Dari lingkungannya gitu ya, dari lingkungan betul. Fisik sudah oke, mental sudah oke, tapi gelut mbek tonggone. Ya toh,
Iya toh? betul. Ya kan jadi nggak sehat. Ha-ha. Ya, atau gesrek sama temen kerja. Bisa jadi. Jadi nggak sehat juga. Ha-ha. Makanya itu tidak hanya butuh olahraga. Healing tuh nggak cuma dari olahraga. Ya, tapi olahraga wajib. Ya, Yes. karena olahraga juga selain dari fisik, dari mental, Ya, juga sangat membantu mental health. Sangat gitu. membantu ya. Ya. Karena mau refreshment ke seluruh tubuhnya ya coach ya. Betul. Nah, saya bilang kenapa kok enggak hanya dari olahraga tok, tergantung olahraganya di mana. Itu dia tuh. Kalau menurut aku sih olahraganya ya cocoknya di Fit Nation dong, ya kan? Dan Di Fit supaya Nation stres- dong. Dan Tahu supaya kan? stresnya Tahu nggak paham, tinggi. paham. Arah saya mau Arahnya kemana, paham, tahu? paham. Dan kalau- Olahraganya Dan kalau nggak mau stresnya Ya, tinggi, nggak mau- tinggal di misalkan- PSB dan betul. ngambil KPR sama OCBC. Ya, betul. Pengen yang seger-seger. Nanti dapat ini misalnya. Bener. Pengen yang seger-seger, pengen lihat air di danau, ya kan? Loh, fun fact-nya ya, Ha-ha. oh, saya itu kalau nyari seger-seger ke Danau BSB loh. Oh. Serius, banyak konten saya di Instagram. Iya bener. Ya, saya kalau lagi penat pengen lihat ijo-ijo ke Danau BSB. Oh gitu. Biar refreshment juga otak, pengen Betul. nyari kortingan juga diskonan ya. Biar dapat potongan ya kan, maksudnya gitu ya. Oke baik, dan juga selain itu juga karena tadi sudah di-spill juga mengenai di olahraga gitu ya. Olahraga yang kemarin pas waktu padi bener banget ya, di sepanjang jalan gak ada motor, gak ada mobil, adanya sepeda Adanya semua. sepeda aja. Ada yang Udara lari enak ya. juga, udaranya Udara enak, segar. segar gitu ya. Setelah boleh membuka masker di Indonesia pada tanggal sekian, ya kan? Udah mulai bekerja nih, ya kan? Sudah masuk kantor dan lain-lain, gak olahraga. Contohnya saya, Gak usah jauh-jauh. gak ya. usah jauh-jauh. Saya pun juga jujur lihat kok ya, ini saya memang jarang banget untuk olahraga. Karena dari pagi sampai sore kerja, terus nanti entah ketemu klien atau ngisi acara gitu kan. Olahraganya tuh paling apa ya? Jalan bisa dibilang olahraga gak sih? Mungkin olahraganya Iya bener. latihan kahang. Olahraga rahang ya. Gitu. Nah itu gimana sih caranya nih coach ya? Mungkin caranya biar bisa mungkin 30 menit ataupun 1 jam menyempatkan waktu untuk olahraga itu yang paling mudah olahraganya itu apa Tiko? Jadi teman-teman jalan kaki bukan olahraga. Jalan kaki bukan olahraga nih, dengar-dengar ibu-ibu ya. Terutama ibu-ibu nih, nyapu dibilang olahraga. Ngemol, jalan capek dibilang olahraga. Itu bukan olahraga ya. Itu adalah aktivitas fisik Aktivitas yang fisik. bukan olahraga. Betul, Jadi karena setiap hari seharusnya- kan kita juga jalan, aktivitasnya kan seharusnya- kita jalan juga gitu Ya, kan. Seharusnya kan kita minimal sehari 5.000, 7.500, 10.000 steps. betul. Jadi itu bukan olahraga. Bukan Nah, olahraga ya. Olahraga itu apa? Sesuatu yang di-plan. Kalau saya define Oke. olahraga ada 3. Latihan beban, kardiovaskular, dan juga fleksibilitas. Betul, kalau kardiovaskular kayaknya memang harus ya kok ya. Penting banget buat jantung. Penting banget, Tapi takutnya nanti jarang olahraga tiba-tiba jantungnya berdebar-debar gitu ya. Wah, itu agak apa sedikit tuh? agak Apa mengkis-mengkis. tuh, ketemu mantan? Apa mau berdebar-debar? Iya ternyata, aduh apa aku sakit ya? Apa aku A, B, C dan C, alasannya banyak banget ya ternyata. Oh ternyata aku orangnya mageran, jarang olahraga gitu. Jadi, saya rasa kayak di Indonesia itu terlalu banyak orang mentingin kardiovaskular, tapi mereka nggak mentingin latihan beban. Oh, Dimana menurut saya benar. latihan beban itu sangat penting untuk functional aging, untuk menangani low back pain dan sakit-sakit, Oh benar. termasuk sakit hati. Aduh berat nih kalau sakit hati ya. Kalau sakit hati kemana nih jatuhnya ya? Jatuhnya Ke dokter ke dulu ya, ke dokter dulu ya berarti ya. Iya. Gitu, kok terus untuk mengawali nih ya kan tadi udah kardio tuh. Kalau kardio kan biasa bisa treadmill dulu nih. Lah untuk mengenai dari angkat bebannya dulu mulai dari bagian mana dulu nih? Oke. Beban-bebannya kan biasanya kan ada juga nih ya kan. Mulai dari tahap yang apa dulu? Oke, jadi beban itu selain beban hidup, Aduh. body weight kita juga bisa buat training ya, body weight kita. Jadi body weight squat atau misalnya kita pakai resistance band itu resistance training. Tapi kita semakin terbiasa, kita harus menambah stimulus. Oke. Jadi kita bagusan mulai loading gitu.
Dan menurut saya the best time untuk olahraga buat saya itu pagi hari sih. Pagi hari, Ya, bener-bener pagi hari kalau, ya. Ya kalau misalnya sudah siang, sudah sore itu kayak sudah mager banget gak sih? Udah lemas banget dan ya, mager udah capek, bener. udah mager. Dan pasti Iya, bener. kita schedule kita kan full kan. Betul. Jadi malah gak olahraga. Gitu. Nah, biasanya kan kalau orang-orang fitness gitu ya, biasanya kan itu kalau lihat dari memang sudah oke-oke nih, sudah keren-keren gitu kan, itu berat dari bebannya kan bisa sampai dengan 50-30 gitu kan ya Ko ya. Nah itu biasanya ada safety-nya gak sih yang biasanya dipakai di perut itu biar gak terjadi biasanya itu keceklak atau apa. Biasanya kan kalau semisal langsung mengangkat berat langsung berat bebannya 50 kilo ataupun 30 kilo berat banget tuh. Kalau nggak safety kan biasanya bisa terjadi yang namanya di bagian pinggangnya yang dimaksud tadi low back pain gitu kan. Nah itu gimana tuh cara pencegahannya tuh? Jadi nggak mungkin kan kita langsung angkat beban 50-30 kilo kan nggak mungkin. Nggak mungkin, itu betul. secara bertahap dari 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo dan seterusnya. Jadi untuk chance cedera kalau tekniknya benar itu sangat rendah. Bahkan menurut saya orang yang selalu knee pain, back pain itu karena apa? Karena mereka weak. Jadi saya pernah penelitian tentang low back pain dan general strength training, angkat beban, itu bisa menurunkan tingkat sakit low back pain. Oh bisa jadi terapi jatuhnya ya? Jadi kayak aku ngerasa orang yang biasanya nggak pernah latihan, nggak pernah olahraga, nggak pernah resistance training, mereka tuh yang biasanya sering boyoken, sering knee pain, apalagi orang yang sering duduk di kantor, nggak pernah gerak gitu, seringnya terjadi seperti itu sih. Bisa terjadi gitu dan untuk berolahraga. Termasuk biasanya kayak dokter gigi, mereka kan banyak bending. Betul, karena sedikit agak membungkuk karena harus memeriksa giginya ya. Iya, prevalensi low back pain di dokter gigi itu sekitar 60%. Wow. Jadi maksimal, saya jadi pengen nanya nih malah. Boleh. Ya, maksimal idealnya jadi berapa jam coach sekali dudukan? Kalau dari coach anjurannya misalkan kayak saya nih, saya kerja kan juga banyak kan duduk gitu kan. Nah itu ataukah misal per 2 jam sekali harus berdiri dulu atau? Ya, jadi kalau saya kan pakai smartwatch, jadi itu ngingetin saya untuk berdiri. Ada kayak alarmnya siap setengah jam. Ada timernya ya smartwatchnya ya. Atau misalnya kalau kantoran gitu ya, coba workstation yang standing workstation. Atau misalnya kalau meeting, standing meeting, itu akan sangat membantu banyak sih. Jadi orang selalu mikir olahraga lose fat, tapi sebenarnya tuh yang paling penting adalah aktivitas fisik yang bukan olahraga. Jadi banyak berdiri, banyak gerak, jangan cuma duduk doang setiap hari di kantor. Apalagi kursinya nggak ergonomis ya, ya jadi betul. gini banget Bener. atau tinggi banget. Jadi mungkin Pak Desaf bisa invest di bisa. standing workstation ya. Iya bener. Atau mungkin meetingnya jalan di sekitar danau gitu ya. Oke, nah itu kan tadi dibilang harus ada yang namanya timer juga begitu ya. Pada waktu kita bekerja di kantor kan kebanyakan memang duduk ya. Harus ada timernya, harus berapa jam sekali untuk stretching gitu ya. Jadi banyak kalau misalnya sampai ke rehab, pasti akan dikasih PR. Jadi setiap hari harus stretchingnya kayak gini, harus gerak gitu. Step by step ya kok berarti jadi ya. nggak bisa kaku aja, kita diem aja dan expect to heal ya kan Dok. Oh gitu, oke. Selain itu juga tuh ya Coach ya, kalau tadi kan sudah diberikan tips juga begitu ya untuk angkat bebannya atau nggak bisa harus langsung yang berat sesuai dengan kemampuan terlebih dahulu, mulai dari yang rendah sampai dengan yang tinggi gitu ya. Dan juga untuk low back pain ya itu dimana di sini apabila angkat berat, angkat beban di tempat gym gitu itu bisa menjadi salah satu terapi. Some kind of treatment untuk low back pain. Treatment low back pain ya. Dengan tentunya di mana di sini harus dengan yang profesional. Salah satu contohnya di sini ada di Fit Nation juga. Betul nggak? Ya kan di Fit Nation juga di mana itu ada juga coachnya yang akan membantu Bapak Ibu yang nantinya akan treatment ataupun akan membentuk badan yang lebih ideal gitu ya. Kalau mengenai dari nutrisinya nih ya, mengenai dari nutrisinya. Apa sih yang harus kita konsumsi untuk menjaga agar tubuh kita tuh sehat,
bugar. Biasanya kan kalau habis makan gitu kan terkadang ada banyak sekali keluhan-keluhan langsung ngantuk dan langsung tidur gitu ya. Makanya saya tadi nggak makan dulu. Benar. Takut langsung ngantuk ya. Iya, mungkin dokter mau mulai dulu, tadi mungkin kita ngomong ya. mulai Saya makannya nanti aja deh, takut GI-nya spike kan. Mengenai dari nutrisinya nih dokter, bagaimana tuh untuk nutrisi yang tepat? Pasti kan ada rumus-rumusnya juga tuh ya, apakah harus nasi dan juga hanya sayur mayur aja atau harus dengan susu minumnya gitu ya, atau bahkan Indonesia nggak jauh-jauh dari tahu dan juga tempe aja gitu ya. Biasanya kan banyak banget tuh ya kan. Gimana nih dari segi kedokterannya nih untuk konsumsi kita sehari-hari biar kita tubuh fit, biar tidak terkena virus apapun itu, biar sehat terus tuh gimana tuh? Oke, kalau dari segi nutrisi sih saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah paham. Apalagi zaman sekolah dulu sudah sering digembor-gemborkan 4 sehat 5 sempurna. Tapi itu sekarang udah mulai tidak beda. dipakai. Ya, betul. Nah, kalau dari nutrisi sendiri sih gampangannya gini. Semua terpenuhi. Kalau ini kita lagi nggak ngomongin defisit kalori atau surplus kalori ya. Kita lagi ngomongin general. General terkait makan atau menunya kita setiap hari. Kalau dari kita itu yang gampangnya, misal dok aduh pusing kalau harus nimbang-nimbang, masa nasi harus berapa gram, misal protein berapa gram, pusing deh gini. Nah saya punya tipsnya sedikit nih biar gampang caranya gitu. Caranya gimana tipsnya? tipsnya? Caranya kalau karbo tuh apapun monggo. Mau kentang, mau nasi merah, nasi putih, nasi. Cuma kan memang kalau nasi Jangan putih digoreng indeks, ya dok. Betul, jangan digoreng. Nah itu indeks glikeminya kalau nasi putih memang cenderung lebih tinggi dibanding nasi jagung atau nasi merah gitu. Kentang itu lebih baik juga gitu, indeks glikeminya lebih rendah juga gitu. Nah monggo apapun sumber karbohidrat, gampangannya adalah satu kepal tangan pasien, tangan kita sendiri. Jadi beda nih, Kak Acun misal segitu porsinya beda dengan tangan saya, seporsinya. Jadi nggak bisa minjem tangannya temennya. Kalau lapar minjem tangannya temennya ya. Ya misal, aduh aku makan segini kok masih lapar. Nambah tangannya yang lain ya, nggak boleh. Itu idealnya. Kemudian untuk sayur buahnya satu tangkep dia di 2 tangan kita gini. Untuk buahnya ya? Sayur dan buah itu kita ngobrolin satu porsi ya, bukan satu hari. Nah kemudian untuk lauknya, protein dan hewaninya setengah telapak tangan kita. Jadi ikan ya segitu sepotong, aduh saya tuh nggak bisa dok, saya suka banget nih ikan gurame gede, nggak boleh. Apalagi usia 40 tahun ke atas, digoreng. Bener. Nanti tiba-tiba sininya cengeng kolesterol ternyata. Ya gitu, jadi setelah itu tadi berarti logikanya sayur buahnya lebih banyak. Karena kan protein segini, kecuali kalau lagi mungkin program ya coach, lagi pembentukan massa otot mungkin proteinnya lebih banyak, is okay. Cuma ini kita ngomongin ngomongin in generalnya dulu. Kemudian dok, kalau saya itu konsumsi vitamin gimana cara minumnya? Ya kan? Ya. Kadang saya vitamin itu ada vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D. Sekarang mulai COVID itu kan gencar sekali ya. Wow, sampai habis-habisan tuh ya. Semua merek vitamin laris. Betul. Nah, itu minumnya gimana? Pagi hari atau siang hari atau mau tidur gitu, atau boleh dibarengin atau enggak gimana? Nah, gampangannya gini. Vitamin A, D, E, K itu dia yang larut sama lemak, diminum setelah makan. Setelah makan yang ada lemaknya. Lemak kan nggak semua lemak jahat. Betul. Ada lemak baik ya. Jadi ada HDL, lemak baik, sama LDL, lemak buruk. Nah jadi habis makan nih kayak kita makan tadi, kita langsung intake vitamin. Untuk vitamin itu ADEK boleh. Boleh gitu, atau multivitamin, tapi untuk diperhatikan biasanya brand-brand tertentu ada vitamin itu B kompleks plus ada vitamin D-nya
Sedangkan vitamin selain A, D, E, K, kayak vitamin B kompleks, zinc, magnesium, vitamin lain lah selain A, D, E, K itu larut dalam air. Jadi kalau dia diminumnya bisa larutnya pas sebelum dianjurkannya, sebelum makan. Kalau minum vitamin C atau vitamin B kompleks kok setelah makan, maka penyerapannya akan berkurang. Tidak maksimal ya. Betul. Lah ini kadang salah kaprah. Dok saya minum vitamin malam-malam itu vitamin B kompleks biar nggak capek. Enggak, justru side effect dari B kompleks itu dia berenergi, malah akan susah tidur. Gitu, minum vitamin B kompleks biar nggak capek ya pagi hari sebelum kerja. Tapi saya ada mah dok, masa saya minum vitamin C, kondisi saya mah itu gimana ya? Nah kalau yang punya mah disiasati, makan 1 sendok 2 sendok baru minum vitamin C. Jadi minum vitamin C bukan pas malam sebelum tidur atau siang setelah makan siang, no. Gitu. Kadang itu kan menjadi rancu, percuma, banyak vitamin mahal-mahal sudah dibeli, minumnya salah, percuma di dalam tubuh. Gitu. Ya tetap diserap cuma nggak optimal. Nggak optimal ya, nggak maksimal ya. Iya. Jadi kalau mau minum vitamin C atau B kompleks ya, itu sebelum makan bahkan. Kalau bisa sebelum makan, ya. tapi kalau mual banget, nah boleh setelah makan tapi diganjel makannya dikit aja. Yang penting ada lapisannya dulu Lapisannya gitu ya. Dulu, betul. Oke, itu dari segi kedokteran untuk mengenai dari nutrisi. Tips-tipsnya begitu ya, nasi nggak boleh 2 kepal ya. Cukup hanya 1 kepal saja. Biasanya kan kalau nasi goreng tuh ya kan, yang bergoreng-goreng ya kan. Itu Overcooking, nutrisinya sudah gone. Udah hilang dah tuh ya. Makan-makan yang sehat pastinya dan buah itu penting banget ya. Itu satu asupan itu hanya satu cakupan ya. Satu tangkap aja. Jadi itu satu asupan. Jadi semisal kalau sehari makan 3 kali ya udah berarti 3 kali segini ya untuk buahnya. Seperti itu kalau dari segi kedokteran. Kalau mengenai dari Ko Andri sendiri Ya, untuk mengenai dari nutrisi nih. Jadi hobi saya, kalau saya lagi keluar kota, saya suka ngeliat kalau kita di hotel breakfast, orang tuh makannya apa? Biasanya apa dok? Kalau nasi goreng, nasi goreng, tambah mie bakmi goreng, goreng, Iya. ya kan? ya kan nasi goreng, semua. mie goreng, Masih Ya, kentang, you know. kadang benar. Ya, tambah kentang. roti, sandwich apa segala macam. Betul. Tes. Jadi saya ngerasa tuh di Indonesia itu kita very high carb, very high fat, tapi proteinnya kurang dok. Jadi buat saya omongannya dokter itu benar, itu namanya hand portioning. Kita juga bisa pakai my plate. Jadi kita ngambil piring, ini sayangnya sudah selesai makan semua nih. Aku mau ngeliatin tapi kok, ya ini nggak bisa ngecek nih saya. Tadi gue sempat melihat tuh ada yang ambil nasi goreng, terus Nasi nambah goreng, lagi nasi tambah putih ya kan, bihun, bener. ya kan? Tambah bihun lagi, tambah kentang lagi ya kan. Jadi paling gampang tuh gini sih, kalau kita misalnya pergi keluar, itu sangat gampang untuk cari makan sehat. Walaupun di restoran Padang saya bisa milih yang sehat. Jadi misal piring, saya bagi sepertiga. Oke. Sepertiga sayur, sepertiga greens atau gandum, nasi atau kentang. Sepertiga lagi saya pakai protein. Oke. Tapi kalau misalnya saya di rumah gimana? Jadi saya itu setiap hari makan porsinya selalu sama. Kalau saya makan siang itu saya bawa set ini loh dok, apa? Sojurushi. Sojurushi itu kan ada 3 tingkat. Iya, benar. Jadi saya buat makan itu sangat gampang. Saya nggak mau pusing ngitung kalori, ngitung protein, bla bla bla. Jadi aturan saya cuma gini, di dalam 1 cup itu daging, 1 cup nasi, 1 cup sayur. That's it. Dan makanan saya itu nggak pernah rebus-rebusan. Jadi jangan mikir ya teman-teman, orang fitness nggak makan nasi putih, cuma makannya dada rebus dan brokoli. Itu menurut saya kayak salah banget, karena kamu nggak dapat mikronutrisi yang cukup, vitamin-vitamin dan mineral. Jadi makanan saya apa? Kemarin malam saya makan soto Madura. Tapi home cook ya, home cook. Saya bisa makan Vietnamese pho, masak sendiri. Atau Taiwanese beef noodle. Tapi
yang jelas tetap enak, makan harus enak, nggak boleh nggak enak, tetap enak. Jadi yang saya perhatikan adalah tidak deep fry, saya tidak pakai santan berlebihan. Jadi makan sehat itu sama sekali nggak susah. Yang penting adalah sistemnya. Setiap hari istri saya, pembantu saya selalu ngasih saya daging siang, siang dan malam 150 gram. Jadi saya buat gampang lah. Satu mangkok nasi, sayur satu porsi. That's it. Life is not complicated. Tetap sesuai ya. Dan menurutku cukup komplit. Dan pasti ada buah juga kan. Oke, berarti di sini yang biasanya dilihat di sosial media begitu ya untuk teman-teman yang pada fitness begitu ya, pada ngerebus dada, nggak pakai nasi, cuman makan dada sama sayur doang. Itu kelihatannya cuma buat foto aja. Itu kalau menurut aku hanya untuk konten saja sih kalau menurut aku ya kok ya. Lihat aja nih kok Andre aja di sini tetap makan nasi tapi sesuai dengan porsinya. Ya kan? Jangan kurang dan juga jangan berlebih. Ya, selalu itu nasi putih itu jadi masalah ya, Dok ya. Jadi mau bener. Ada ini lagi nggak ya? Jadi selalu itu nasi putih ya, itu jadi musuh. Tapi sebenarnya itu kita makan nasi putih sama apa? Kita makan nasi putih sama ayam goreng sama macam-macam kan. Nasinya digoreng jadi nasi goreng, ditambahin babat dan lain-lainnya kan. Iya, terus setelah itu yang disalahin apa? Nasi putih. Ya kan? Yang disalahin nasi, di mana-mana nasi ya kok ya. Terus kok, itu kan tadi sudah mengenai dari nutrisi nih ya kan, sudah diberikan tips juga oleh Dr. Fida, sudah diberikan tips juga oleh Ko Andre, begitu bagaimana konsumsi yang baik dan benar juga gitu ya. Nah untuk bagaimana di sini untuk menjaga kesehatan ya, untuk itu kan tadi sudah makan makanan sehat nih, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan lingkungan, di mana di sini di kerjaan, di tempat nongkrong, ataupun di keluarga gitu ya. Nah itu bagaimana untuk cara menjaga kesehatannya tuh? Selain dari nutrisi, olahraga, mungkin dari Dr. Mufida dulu boleh. Ya, terima kasih. Untuk menjaganya tuh bagaimana tuh caranya? Ya baik-baik, jadi back to definisi tadi ya dari WHO itu ya, betul. Jadi kalau untuk menjaga kesehatan sosial dan lingkungan ya, kalau sosial kan bisa jadi sudah intrapersonal dan interpersonalnya masing-masing, tapi kalau dari lingkungan sendiri kita bahas dulu aja penyakitnya mungkin ya. Boleh. Penyakit sedikit ya. Boleh disepil sedikit ya mengenai dari penyakitnya tuh. Jadi apa saja penyakit sedikit aja tapi ya banyak nanti waktunya ya. Benar. Ya, yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Gitu kan. Nah ini nanti soalnya saya mau ngarahnya ayo ke Citra Grand. Gitu arahnya mau ke Citraland BSB ya. Citraland BSB Citraland BSB karena ya memang kan tadi Pak Desaf juga sudah suarakan memang sudah didesain ya itu ya gitu. Penyakitnya gini kok Acun. Satu, ada penyakit penularan dari udara. Betul. Udara yang tidak sehat. ISPA. Aduh, bahaya tuh kalau ISPA infeksi saluran pernafasan ya. Itu mungkin kalau untuk dewasa itu ya berbahaya, akan tetapi untuk sampai ke arah mortalitas atau kematian itu tidak sebesar pada bayi dan anak gitu. Karena saluran pernafasan bayi dan anak itu kan masih sangat sensitif dan rentan. Kalau tinggal di daerah yang berasap, debunya banyak sekali gitu ya. Nah itu tidak baik untuk pernafasan gitu. Akan berpotensi ISPA karena saya tuh banyak banget kalau di rumah sakit, RSUD terutama, itu menemukan pasien-pasien yang anak kecil sudah sesek ya, gejalanya kan itu hampir mirip seperti COVID. Betul. Gejalanya, ya. Jadi ada kalau di anak kecil bisa penurunan berat badan, kemudian sesak nafas, pilek yang enggak sembuh-sembuh, batuk berdahak yang tidak sembuh-sembuh gitu. Jadi kan kasihan dan itu menyebabkan kematian. Bisa. Yang kedua, malaria.
Wah, Dari betul, nyamuk. benar. Dari gigitan nyamuk Betul, ya. dari Karena nyamuk tidak ada- bersihnya di lingkungannya ya. Betul, ada 2, ada DBD, ada malaria. Gitu, itu karena salah satunya faktor atau si nyamuk itu dia berkembang biak subur, tumbuh di lingkungan yang kurang oke. Even bersih pun mungkin ada genangan-genangan air di situ, saluran perairannya, sanitasinya kurang oke juga gitu Oke, ya. heeh. Nah itu berpengaruh. Oke. Kemudian bisa hepatitis. Bahaya banget tuh. Hepatitis A dari makanan kan itu dia penyakitnya bisa jadi karena nyuci piringnya, nyuci gelas apanya kurang bersih. Padahal nyucinya sudah bersih, tetapi airnya yang digunakan untuk nyuci kurang bersih. Oh, bisa jadi tuh Iya, ya. Jadi bisa jadi. penyakit hepatitis A ya. Ya, jadi mungkin sumber airnya kurang dikelola dengan baik, jadi mempengaruhi gitu. Oke. Jadi penyakit tidak hanya semata-mata dari penularan antar manusia saja, tapi dari lingkungan sangat berpengaruh. Dari lingkungan sangat Gitu. berpengaruh ya. TBC itu pengaruh dari lingkungan yang lembab. Lembab dan kotor. Mycobacterium tuberculosa, bakteri TBC. Makanya mohon maaf penyakit TBC itu kalau zaman dulu seringnya menyerang pada mohon maaf ekonomi menengah ke bawah. Betul. Karena itu yang rumahnya kurang ventilasi, yang rumahnya kurang mohon maaf kurang bersih gitu. Dari Jadi- lingkungan yang padat banget gitu Betul, ya. padat penduduk. Ya, jadi se-impactnya sebesar itu lingkungan itu terhadap kesehatan. Kenapa WHO akhirnya memasukkan kriteria lingkungan ini terhadap definisi sehat itu tadi. Oh, Gitu. oke, baik. Jadi paham saya ya Iya. untuk mengenai dari di lingkungan dan penyakit-penyakitnya begitu ya. Betul. Ditularkan tuh dari mana sih sebenarnya sumbernya dari mana gitu kan ya? Iya, makanya tempat tinggal kita itu kenapa kok pemerintah dulu gembar-gembor ya 3M yang untuk Betul. DBD segala macam ya. Karena ya itu sepenting itu lingkungan, kadang orang nggak masalah lah, yang penting sudah disapu, sudah dipel, sudah. Padahal masalah tidak hanya sebatas disapu atau dipel, sumber air, udaranya bersih atau enggak, sirkulasi udaranya gimana, ya kan? Betul. Iya begitu. Saya kelihatannya punya solusinya itu. Apa tuh solusinya Gimana, tuh kok? gimana? Tinggal di BSB. Aduh, benar. Nggak ada genangan, udara fresh, Heeh. rumah baru. Heeh. Jadi everything. Itulah. Luar biasa deh di sini ya. Komisinya ya Pak ya nanti ya. Berarti memang harus mencari lingkungan yang benar-benar sehat. Betul, Ya. betul. Karena kalau semisal di sini nih, contohnya nih ya, di perumahan yang padat penduduk, bahkan sampai dari rumah satu ke rumah yang lain aja nempel. Sudah gitu tidak ya. ada space Sudah ya. tidak ada space gitu ya. Itu kan biasanya untuk menimbulkan di mana di sini stres ya. Mental health-nya tuh kena. Di mana sih rumah tetangga kok ribut-ribut terus, jadi kita nggak tenang, mau istirahat nggak tenang, Betul. ya kan? Beda dong dengan citraan BSB, ya kan? Citraan BSB sini kan beda. Embornya Jaraknya kan aja bisa, semisal ya. rumah Acu di sebelah sana tuh, rumah dokter Mufida di sebelah sono. Jadi kalau mau panggil dokter, bisa agak pakai teriak HT, ya. manggilnya pakai HT, Benar. ya. Semisal lihat juga nih, lagi nanam apa tuh? Lagi nanam ini nih pohon-pohon biar tambah seger, kayak gitu juga ya kan. Karena spesiesnya dari Citraland BSB itu memang masih renggang-renggang dari rumah satu ke rumah yang lain. Depan Betul. rumah pun juga penghijauan, apalagi belakang rumah juga pemandangannya, udaranya pun justru keren banget loh. Betul. Ya betul. kan? Keren Ini banget saya nggak kan? gimmick karena saya kalau healing nyari udara seger, saya larinya ke sana. Larinya ke BSB ya. Ya. Selain irit juga deket, ya kan? Betul. Dan itu kan lengkap sekali ya Coach Lengkap ya. banget ya. Ya ada sekolahan, Mm-mm. ada selain dari segi kesehatan loh maksud. Terus transportable, bisa jalan kaki. Bisa jalan Sudah kaki, dekat. betul. Pengen ngafe gitu ke benar. kafe dekat. Ada kafenya juga, Ya. ya. Mau Ada olahraga. spot ya. Mau olahraga juga bisa ya kok ya, mau Ada. nge-gym di situ juga bisa ya kok. Katanya di sana juga ada fitnessin juga ya?
Wah, Di Citrain BSB ya? Kayaknya ya, yang agak masuk, yang agak menjorok ke dalam kayaknya ya. Amin. Bener gak sih? Bener ya? Amin. Yang agak menjorok ke dalam kayaknya coming soon ya? Ya, hopefully. Doa. Secepatnya berarti Secepatnya ya. Jadi Atau kalau member pertama ya kita. member pertama benar. Dari lingkungannya pun harus sehat sih kalau menurut aku, karena di mana di sini penyakit itu nggak tahu deh, yang biasa saja dipandang orang bisa menjadi bahaya ya kan, yang dilihat bahaya jadinya sepele gitu ya, itu adalah dari lingkungan di sekitar, dari yang pertama dari rumah, dari sosial, pergaulan begitu ya. Itu bisa jadi juga. Salah satu contohnya nih, aku kan bergaul juga sudah lumayan 3 bulan ya kok kita bergaul ya kok. Dikasih saran-saran. Kalau bahasa Jawa itu jangan gitu ya. Kamu harus hidup sehat, kamu harus olahraga. Dan aku juga sudah mau membangkitkan semangat untuk berolahraga gitu ya. Dan pernah juga Dr. Mufida pun juga pernah mengajak juga di danau Citrain BSB. Kalau mau healing kesehatan mentalnya ya, biar stres-stres hilang, merem sedikit, angin semilir, membuat konten A, B, C bisa jadi gitu ya. Itu di Citrain BSB memang itu adalah solusi buat para Bapak Ibu di sini yang akan mencari hunian terbaik gitu ya. Dan tentunya di sini tadi sudah menjelaskan banyak banget mengenai dari nutrisi, pola hidup sehat juga gitu ya. Karena tadi Coach Andre sudah di spill 5 begitu ya untuk tipsnya ya. Mulai dari olahraga fisik gitu ya kok ya. Yes, jadi dari physical activity, nutrisi, sleep, stress management, dan menghindari zat-zat berbahaya gitu ya. Itu sudah diberikan informasinya banyak banget dari Ko Andre dan juga dari Dr. Mufida pun juga banyak banget mengenai dari lingkungan yang harus sehat ya. Dari definisi nutrisi dari WHO pun juga sudah begitu ya. Asupan-asupan apa saja begitu kan yang harus kita konsumsi dengan baik dan benar gitu ya. Acun akan membuka kurang lebih 3 penanya gitu ya. Boleh apapun itu, mulai dari pola hidup sehat, dari Ko Andre, atau mulai dari kesehatan lingkungan, dari Dr. Mufida, boleh banget ya. Karena nantinya di sini bagi para penanya bisa langsung mendapatkan voucher dari Fit Nation untuk 3 kali free trial. Dan juga ada beberapa souvenir begitu ya dari OCBC. Gitu ya. Oke, boleh? Yang mau bertanya, kita kasih kesempatan gitu ya kok ya. Karena di sini bisa langsung untuk mendapatkan voucher Fit Nation 3 kali free trial ya. Boleh Bapak yang duduk di depan yang mau bertanya kayaknya. Karena sudah memendam gitu ya, sudah memendam pertanyaan-pertanyaan gitu. Boleh mau bertanya? Boleh? Atau mungkin dari Citrain BSB mungkin ada yang mau bertanya? Yang sudah mengukur dari apa tadi kok? Body posture ya? Moti 3D Posture Analyzer. Itu dia tuh. Boleh yang bertanya loh ya mengenai dari kesehatannya, dari apa sih yang harus aku bentuk dalam tubuhku di sini ya kan? Kurang ideal kayak di sini, boleh bisa untuk ditanyakan dari Ko Andre gitu ya. Boleh silakan, ada yang mau bertanya? Halo Ci, siapa namanya? Ya, terima kasih. Saya Ibu Lili. Ibu Willy. Saya mau tanya tentang karbo, tentang nasi tadi ya. Kelihatannya nasi itu kan makanan pokok ya. Kenapa kita harus membatasi? Terus kalau yang sakit mah, kata dokter kan memang nggak boleh makan vitamin C. Karena akan menyebabkan mah lambung, terutama sakit lambung ya. Saya kan ada sakit lambung. Jadi saya itu mau konsumsi vitamin C seperti Fit C gitu kan nggak berani gitu. Nah itu tadi katanya disiasati bisa, apa bisa. Soalnya saya pernah itu memang perih gitu. Itu aja. Ya, silakan kok. Jadi kenapa orang takut makan karbo? Oke, mungkin kalau saya
concernnya untuk karbo itu ada 2 hal aja. Oke. Yang pertama adalah kalau kita terlalu banyak makan karbo, kita nggak akan ada space banyak untuk makan protein atau sayur-sayuran. Takutnya imbalance saja. Oke. Tapi yang kedua mungkin yang lebih penting adalah buat orang yang diabetik. Kita nggak mau gula darahnya dia cepat naik, cepat turun, cepat naik, cepat turun. Takutnya lama-lama kalau kita diemin jadi insulin resistance. Jadi mungkin bisa pilih source karbo yang lebih GI-nya atau GL-nya nggak terlalu tinggi. Jadi contohnya apa? Bisa vegetables, bisa apa tuh? Ubi ya. Ubi, bisa kentang, bisa nasi merah seperti itu. Tapi karbo itu bukan masalah semuanya gitu. Orang suka ngomong kalau karbo itu jahat, kayak karbo itu bikin gendut. No, jangan salahin karbo. I like my karbo, oke? Okay? Yeah. Kalau nggak ada karbo nantinya takutnya lemes ya kok, nggak fit gitu loh ya. Karena dari tubuh kita pun juga, ya gula darahnya nanti akan rendah kalau nggak ada karbo, nggak ada kadar gula yang kita konsumsi. Karena tubuh kita pun juga harus membutuhkan kadar gula gitu ya. Tapi jangan berlebihan. Nah kalau dari segi Dokter Mufidah, untuk pertanyaan dari Ibu Willy tadi gimana? Baik, terima kasih banyak Ibu, pertanyaannya menarik dan bagus sekali. Jadi gula itu kalau kekurangan, dia bisa bikin hipoglikemi. Orang kalau diet gila-gilaan jadi anoreksia ya, kurus banget gitu, memicu hipoglikemi, bisa pingsan, bisa gemeteran, keringat dingin, dan bisa koma, bisa menyebabkan kematian juga. Makanya karbohidrat juga sebetulnya sepenting itu. Akan tetapi jika kebanyakan dia bisa jadi hiperglikemi. Hiperglikemi lama-lama akan jadi diabetes mellitus tipe 2. Kalau tipe 1 kan karena yang keturunan sudah betul. Dari memang genetik, tapi kalau yang tipe 2 itu memang dari faktor gaya hidupnya pasien, jadi memang konsumsi karbo berlebih. Sebetulnya permasalahannya di sini bukan karbonya, tapi dosisnya. Kurang juga salah, berlebihan juga bukan salah sih, kurang tepat ya. Nah, juga kurang tepat atau tidak dianjurkan. Kemudian nasi putih itu memang indeks glikeminya atau kadar gulanya itu lebih tinggi dibanding nasi-nasi yang lain. Ini kita versi belum diolah ya, maksudnya versi original nasi putih ya. Kecuali kalau nasi putih sudah jadi apa, bubur apa, udah beda cerita gitu. Tapi kalau nasi putih, nasi merah, nasi jagung itu walaupun sekarang sudah ada nasi putih yang indeks glikeminya rendah ya coach, yang sudah dimodified gitu, akan tetapi ya itu tadi PR-nya, dosisnya atau porsinya jangan berlebihan. Apalagi untuk pasien-pasien yang memang sudah ada riwayat genetik, mbahnya, bapak ibunya punya DM, nah itu akan memicu gitu. Karena tubuh kita itu memang butuh gula untuk energi gitu, memang butuh. Tapi nek kebanyakan kasihan organnya, ginjal salah satunya nanti dia rusak gitu kan, nanti implementasinya bisa jadi DM. Jadi di sini yang perlu diluruskan adalah bukan nggak boleh makan nasi putih, boleh, tapi dosisnya yang tepat. Itu satu. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah, Dok, kalau saya punya asam lambung itu kalau orang awam, bahasa orang awam bilangnya asam lambung, padahal semua orang itu punya asam lambung. Ya, jadi kalau di medis atau di kedokteran penyakitnya itu ada dispepsia sama ada GERD, gastroesophageal reflux disease. Nah, kita tarik dulu biar nanti sedikit paham. Kita tarik dulu, kita pelajari dulu lambung ini di sebelah kiri ya. Itu bentuknya kayak tabung. Dia idealnya itu adalah sepertiga di atas ya, udara, sepertiga makanan, sepertiga cair atau asam lambungnya itu sendiri. Logikanya gini, ini saya edukasi sedikit untuk penderita MAH atau gastritis, dispepsia maupun GERD gitu. Nah,
Apa sih dokter bedanya gitu kan? Gastritis, dispepsia atau mah ini sendiri. Jadi lambung itu nama kedokterannya adalah gaster. Nah, jika lambungnya meradang namanya penyakitnya gastritis atau orang sebut biasanya mah. Nah, terus dispepsia itu sendiri itu yang sampai kita sendawa terus, gelegean terus. Nah, kalau GERD itu sudah naik sampai ulu hati, kadang dada terasa panas, sesak, punggung terasa ketusuk-tusuk, ampek sininya kayak ada yang mau balik tapi nggak bisa dikeluarkan, kayak sini panas. Jadi gastroesophageal reflux disease. Gastro itu lambung, esophageal kerongkongan, reflux itu balik. Jadi asam lambung yang harusnya rumahnya di lambung, dia balik naik ke atas ngungsi ke atas ke esophageal, ke kerongkongan karena lambungnya sudah tidak potensial untuk dia tinggali. Gitu. Kenapa kok tidak potensial? Karena itu tadi kita balik ke alamiah lambung. Lambung itu sepertiga cairan dari bawah ya, sepertiga cairan, sepertiga makanan, sepertiga udara. Kalau orang satu kali porsi makan terlalu banyak, lambungnya jadi penuh makanan semua. Nggak ada space, nggak ada tempat untuk cairan, untuk udara, nggak ada. Makanya cairan sama udaranya nanti dia ngungsi ke atas. Balik ke saluran atas, ke saluran pencernaan atas yaitu esofageal atau kerongkongan itu. Gitu. Jadi kenapa kok kita dianjurkan untuk tidak makan terlalu kenyang? Gitu. Itu satu. Atau case kedua, tidak makan sama sekali. Makan sehari cuma dikit tidak sesuai porsi. Kalau tadi kan case pertama makan terlalu banyak. Nah, kalau makan terlalu sedikit, asam lambung kita sudah didesain sedemikian rupa, pinter banget, sudah didesain sama Tuhan sepinter itu. Kalau nggak ada makanan yang masuk sama sekali satu hari, dia akan banyak memproduksi asam lambung. Karena lambung akan berpikir, oh ngirim sinyal ke otak. Otak-otak ini loh aku belum diisi makanan, aku lapar gitu kan. Otak akhirnya bilang, oh iya ini bosku nggak makan-makan nih gimana. Nah akhirnya asam lambungnya berlebih. Asam lambungnya produksi terus karena takut nanti ada bakteri, virus masuk ke dalam. Akhirnya dok aku tuh nggak makan seharian tapi kok aku udah kenyang ya. Nah, kenyang itu adalah tipu-tipu daya dari lambung. Kenyang itu sesungguhnya asam lambungnya itu yang banyak jadi seolah-olah merasa kenyang. Padahal dia belum makan. Nah, kalau asam lambungnya terlalu banyak, asam lambung itu bahkan bisa menghancurkan besi sekalipun. Sekuat itu kadar asamnya di tubuh kita. Nah, bayangin kalau dia udah naik membakar esofagus, kerongkongan akan seperti apa teriritasinya kan. Nah gitu, itu makanya kenapa ini bukan tidak hanya untuk penderita asam lambung. Untuk kita yang masih sehat juga itu harap diperhatikan cara makan. Kenapa kok kita ngunyah harus 33 kali? Karena ketika kita ngunyah tidak lembut, yang bekerja ekstra itu adalah lambung kita, kasihan gitu. Jadi makan harus pelan-pelan, tenang, nggak boleh buru-buru gitu ya. Ya, jadi nanti kasihan lambungnya meronta-ronta. Nah, back to question yang tadi, boleh saja konsumsi vitamin C, akan tetapi perlu diperhatikan Ibu untuk vitamin C itu karena sekarang banyak merek dagang yang banyak campurannya. Iya coach, jadi kadang ada beberapa brand yang vitamin C dicampur kandungan lain-lain, vitamin lain-lain yang menjadi multivitamin itu yang kadang ada beberapa pasien asam lambung mungkin alergi atau tidak cocok. Nah kalau murni memang vitamin C sendiri, sebetulnya vitamin C untuk suplemen, sediaan suplemen, itu baik kapsul, tablet maupun bentuk sirup-sirup itu nggak perlu tiap hari kalau untuk kita orang normal ya. Kecuali kalau kita pasien autoimun, kalau kita
pasien-pasien yang memang imunnya lagi ngedrop kayak cancer, pasien cancer. Tapi kalau kita orang sehat seperti ini, satu buah jeruk atau satu buah jambu sudah memenuhi kadar kandungan vitamin C harian. Gitu. Jadi saya pribadi kalau saya lagi flu, batuk, pilek baru minum vitamin C. Tapi kalau saya keseharian cuma capek-capek aja, saya mending dari fresh food. Mending dari buah atau sayur aja gitu. Akan tetapi saya selalu bilang di penderita GERD atau gastritis atau dispepsia tadi yang asam lambung itu tadi bahwa disiasati. Kalau tetap perih berarti memang toleransi lambungnya yang tidak bisa gitu. Berarti memang kalau nggak bisa ya sudah makan aja dulu gitu. Nggak apa-apa walaupun mungkin kurang optimal. Tapi nggak apa-apa, nanti dibantu dari buah dan sayur. Gitu, jadi panjang ya, maaf ya. Jadi lebih jelas gitu ya, semisal Ibu tadi begitu Ibu ya punya asam lambung atau perih pada waktu mengkonsumsi vitamin C begitu ya pada waktu sebelum makan. Jadi boleh makan separuh terlebih dahulu aja. Boleh. Ya, separuh dulu baru nanti konsumsi vitamin C untuk kekebalan tubuh begitu ya. Baru nanti beberapa menit ke depan boleh untuk melanjutkan lagi agar vitamin C tersebut bisa bekerja dulu biar larut dulu ke dalam tubuh begitu ya. Kalau dari Coach Andre tadi boleh untuk mengkonsumsi nasi putih tapi sesuai dengan porsinya ya karena kita butuh tenaga gitu kan. Kalau kita terlalu banyak makanan karbo atau makanan gula nanti kita bisa menjadi yang namanya adalah obesitas ya. Karena kalau obesitas adalah itu awal mula penderita-penderita ataupun sakit-sakit akan bermunculan. Mulai dari yang sudah dijelaskan tadi diabetes, itu diabetes ada beberapa tuh. Diabetes itu ada diabetes yang kalau bahasa Semarang, bahasa Jawanya tuh diabetes kering ya, apa namanya itu? Apa sih bener kan? Diabetes kering dan juga diabetes basah atau gula kering atau gula basah gitu kan. Bisa juga jadi penyakit jantung, ya kan? Karena kan kanker juga betul, karena kalau misal penyakit jantung itu kan lemaknya itu menutup ke saluran pernafasan di jantung juga, ya kan? Jadi nanti pernapasnya sempit. Coba deh kita bisa perhatikan orang-orang yang obesitas. Nafasnya pasti berbeda dengan yang kita ini. Karena kalau orang yang obesitas itu terkadang nafasnya gitu. Kalau kita kan nafasnya kan santai nih, relax gitu kan. Maka dari itu makanlah sesuai dengan porsinya aja. Jangan berlebih, jangan terlalu sedikit ya, karena tenaga tubuh kita butuh gula yang sesuai dengan asupan, sesuai dengan rumus kita nih, satu kepal aja gitu. Kalau semisal dok atau kok saya lagi mau diet nih, ada takarannya juga ya, ada takarannya juga, kalori. Ya kan? Ya. Betul, ada takarannya juga. Jangan sampai tidak makan nasi gitu ya, kecuali punya riwayat-riwayat yang memang harus mengurangi. Boleh tapi sedikit boleh banget gitu ya, karena kan setiap orang gitu kan punya riwayat-riwayat yang lain gitu ya. Ada punya riwayat-riwayat sakit yang lain, entah itu gula, entah itu jantung, entah itu yang lain gitu ya. Ya, jadi kalau kita mau ngilangin tipe makanan, itu jangan sembarangan ya. Jangan jadi, sembarangan, misalnya betul. saya stop makan nasi putih atau saya stop makan daging, saya cuma mau keto dan lain-lain. Itu tolong harus hati-hati. Betul. Jadi benar-benar harus temuin dietitian dulu. Cocok apa enggak untuk menjalani diet itu. Oke. Jadi jangan sembarangan cut gula, cut nasi putih, cuma makan daging. Itu menurut saya sangat tidak sehat. Sangat tidak sehat, betul banget, setuju kalau itu kok ya. Dan pastinya di sini biasanya kan dokter ataupun Ko Andre kan terkadang juga menginformasikan ke teman-teman, ke rekan-rekan atau ke member-member gym gitu ya. Boleh makan bergorengan tapi jangan berlebih. Hanya boleh mengurangi saja ya. Definisi dari kesehatan itu memang benar ya kok ya. Tidak ada yang mengatakan jangan makanan yang bergorengan. Boleh makan bergorengan tapi hanya mengurangi saja, sedikit saja. Kalau bahasa Semarang itu incip-incip aja, betul ya kok ya? Jadi nggak ada ya yang kita ngomong makanan bersih atau kotor. Benar.
kalau menurut saya makanan bersih atau kotor itu higienis apa enggak? Ya, jadi cara preparationnya, cara mencuci piringnya dan lain-lain itu definisi makanan bersih atau kotor. Betul, betul. Jadi semuanya makanan apapun itu boleh kita makan asalkan sesuai dengan porsinya, nggak boleh berlebih gitu ya. Masih ada lagi beberapa lagi yang mau bertanya mengenai dari pihak kesehatan, boleh? Selamat malam Coach dan dokter. Mau tanya kalau semisal punya histori atau riwayat MAH, itu boleh nggak sih diet dengan metode intermittent fasting? Thank you. Boleh tanya mungkin tujuannya untuk intermittent fasting apa ya? Untuk agar ada jendela makannya sih. Jadi maksudnya bisa membatasi ketika ini udah lewat dari jendela makan, maksudnya bisa membatasi untuk makanannya masuk ke tubuh gitu, kalori yang masuk ke dalam tubuh sih, gitu sih Coach. Jadi saya sangat tidak setuju dengan intermittent fasting. Jadi daripada intermittent fasting, karena tubuh kita tuh selalu butuh gizi, energi system kita selalu jalan dan kita butuh recovery setiap kali. Jadi menurut saya daripada kita intermittent fasting, kita bagi porsi 3 kali aja sehari, jangan sekali makan banyak setelah itu kita nggak makan. Karena kalau itu ngefek juga dengan gula darah ya dok ya, langsung melunjak dan langsung turun. Jadi menurut saya intermittent fasting untuk nurunin berat badan misalnya defisit kalori, mending kalau Anda buat sistem makan yang lebih healthy. Jadi misalnya portioning mungkin, kayak tadi dokter ngomong sekepal tangan, pakai hand portioning. Daripada kita jarang makan tapi sekali makan langsung gula darah kita naik tinggi. Dan juga ngomongnya coba olahraga di Fit Nation. Dan bener. Baik. Bener dong, jangan hanya untuk kalau diet gitu kan nggak mulu-mulu dari keseharian yang kita konsumsi. Tapi harus mengenai dari olahraga kita juga harus diatur. Kalau semisal konsumsi tetap kita jaga, tapi kita mageran hanya tidur-tiduran aja, nggak bergerak ya sama aja gitu kan ya. Oke, kalau dari segi kedokteran nih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang diet itu, ini kadang banyak sekali orang yang salah kaprah. Wah mau diet biar kurus gitu kan. Padahal definisi dari diet atau esensi dari diet itu sendiri itu program makan yang berkelanjutan, nggak cuma sebulan doang nih mau diet, enggak. Jadi diet itu ya seumur hidup kita porsi kita makan, cara kita makan itu disebut diet gitu. Kemudian saya sejalan ini dengan Coach Andre karena memang intermittent fasting itu makannya langsung banyak langsung. Itu nanti kadar gula di dalam tubuh kita naik melonjak hebat ya. Jadi ya itu tadi hiperglikemi ya, lemes, ngantuk, nggak bisa mikir. Terus organ yang lainnya kan kalau sel tubuh kebanyakan gula itu jadi tidak bekerja. Sel kan yang membangun suatu organ ya. Tubuh kita berjuta-juta atau mungkin bermiliar-miliar sel. Kebanyakan gula ibarat kayak apa ya, kayak truk bawa muatan. Wabot ya. Betul. Iya, susah buat jalan jadi buat ibaratnya nggak mobile, nggak satset. Lah sel itu kayak gitu naik kebanyakan gula. Nah terus yang mending seharian kan kadang kalau intermittent fasting berarti mungkin boleh makan sampai jam tertentu misal malam gitu ya. Berarti ya dari pagi sampai malam makan gitu. Kalau saya tuh khawatirnya kalau kita makan malam itu ngefek dengan sleep quality. Betul. Ya jadi kayak sebisa mungkin stop makan 3 jam sebelum tidur. Sebelum tidur, nanti takutnya bisa GERD juga. Nah ya kan? betul. Jadi, kadang ada salah kaprahnya di situ. Iya, bukan makan malam jadi gendut ya dok. Iya. Ya jadi lebih ke sleep quality sama GERD waktu kita tidur. Khawatirnya itu sih. Betul. Iya jadi nanti malah kurus, badannya kurus tapi penyakit lain menyertai. GERD lah, DM lah gitu. Jadi memang kita perlu kritis sekali dalam memilih diet kita. Apalagi sekarang kan banyak sekali diet-diet kayak keto diet ya.
Ya, wah macam-macam ya itu cukup menyedihkan ya coach. Karena yang menggembor-gemborkan ini justru kadang bukan expertnya gitu. Nah, kadang cuma testimonial doang. Saudaraku kurus kok dok pakai diet ini. Makanya cukup. Iya. Jadi kalau kita di dunia, mungkin dokter di dunia medis, saya di dunia research, ada yang namanya meta analisis dan lainnya ya dok ya. Betul. Bukan menurut saya, Bukan perasaan testimoni saya, doang. teman saya dan lain-lainnya. Betul, Semua by betul. data, semua by By research. data. Begitu. Jadi tidak hanya untuk penderita GERD atau gastritis atau dispepsia, akan tetapi saya pribadi menurut yang sudah literasi yang sudah saya baca pun saya kurang setuju dengan intermittent fasting begitu. Ya. Oke, sudah cukup terjawab ya. Oke, jadi harus berhati-hati gitu ya. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi? Selamat malam. Malam. Izin mau bertanya, bagaimana cara untuk meningkatkan lebih maksimal massa otot? Dan terus untuk makanannya protein, itu protein yang alami kayak nabati sama hewaninya itu contohnya seperti apa aja ya? Kadang kan saya masih salah untuk menentukannya, terutama kayak porsinya kadang-kadang. Karena kebetulan masih training gym juga, jadi Di mana? Training gymnya di mana? sama teman-teman di Oh di Fit Nation ya? oh Oh iya, oke. moga-moga selanjutnya di Fit Nation. Ya, jadi saya akan jawab kalau dia ke gymnya. Ya. Oh boleh coach, boleh. Oke, yang pertama mau meningkatkan otot sangat gampang, resistance training, angkat beban. Tapi angkat bebannya yang harus dipikir adalah intensitasnya. Jadi nggak bisa yang angkat beban 1 kilo 100 rep massa otot akan meningkat, nggak bisa. Jadi tergantung dengan intensitas. Kalau saya ngomongin intensitas bisa mungkin 1 jam. Oke, jadi intensitas nanti kita ngobrol lagi. Kedua kita butuh tidur yang jelas, 7-8 jam dengan kualitas yang tinggi. Ketiga kita butuh asupan protein. Oke, nah protein hewani atau nabati. Ada yang namanya digestible, ingestible amino acid score, DIAS. Oke. Jadi kalau kita ngelihat yang paling tinggi penyerapan protein di tubuh adalah dari nomor 1 dairy itu apa ya? Susu, whey dan lain-lainnya. Barusan dari beef, chicken, yang terakhir itu malah dari sayur-sayuran. Jadi penyerapan protein itu sangat penting. Jadi kalau nggak ada alergi dan lain-lainnya, saya selalu rekomen dari susu, dari whey protein atau dari binatang, dari hewani. Oke. Nah, gimana? Harus pakai protein apa enggak? Menurut saya enggak. Kalau Anda bisa makan setiap 3-4 jam, kalian bisa makan 20-40 gram protein, itu Anda aman. Jadi misalnya beratnya, saya ngambil angka yang gampang ya, 100 kilo. Minimal sehari itu kita makan 1,6 gram protein per berat badan. Jadi kalau misalnya beratnya 100 kilo, 160 gram protein. Oke, untuk menambah massa otot. Bisa 1,6 sampai 2 gram kalau nggak salah. Jadi bisa 160 gram protein sampai 200 gram protein. Oke, kurang lebih segitu ya. Oke. Sudah terjawab semuanya ya. Setelah ini kita bisa ngomongin tentang dosis protein dan latihan sih. Karena itu pertanyaan yang sangat panjang. Dan kalau dijelasin sampai nanti sahur kayaknya ya. Betul, sampai nanti subuh ya. Dan tentunya di sini harus angkat beban ya, jangan beban keluarga yang dibawa ya, Mas ya. Jangan beban hidup. Oke, dan sayurannya jangan yang oseng-oseng bonces terus ya, Kak ya. Harus yang berkualitas ya. Biar untuk menaikkan massa otot gitu ya. Karena dia lagi program nge-gym ya di Fit Nation ya. Yang cabang mana tuh? Yang cabang sini ya, Esparman ya? Atau yang di sana? Oke, kita tunggu ya. Baik, dan tentunya ini sangat luar biasa sekali, sangat berantusiasme juga yang bertanya begitu ya. Dan kali ini ada 2 voucher untuk 1 bulan ya kok ya? Member 1 bulan ya? Member 1 bulan dari Fit Nation, boleh bisa dibantu? Ini untuk pakai fishbowl nggak yang 2 voucher tadi? Atau langsung kita kasih? Bagaimana? Bagaimana kok?
Apa? Langsung kita kasih aja. Oke, 1 bulan vouchernya mana? Oh di sini ya, oke. Untuk free 1 bulan untuk membership di Fit Nation ya, ada 2. Ini adalah siapa yang benar, ini pertanyaan mudah banget kok ya. Mudah banget. Di mana di sini fasilitas apa saja, sebutkan 2 fasilitas yang ada di Citraland BSB City. 2 fasilitas yang ada di Citraland BSB City. Ada yang bisa menjawab, langsung Acun kasih vouchernya nih. Supermarket, terus juga dekat dengan universitas. Oke, pertokoan dan juga universitas ya, atau pendidikan. Betul, jawabannya selamat mendapatkan free 1 bulan membership by Fit Nation. Beralamatkan di manakah? Fit Nation. Yang tahu jawabannya boleh angkat tangan, masih ada 1 lagi vouchernya. Oke kakaknya. Esparman 48. Esparman, kita cek dulu betul ya kok. Esparman ya betul, mendapatkan member gratis selama 1 bulan. Oke, terima kasih. Karena di sini Acun berbaik hati gitu ya. Masih ada 1 lagi tadi yang sudah berhasil menjawab atau mendapatkan voucher free 1 bulan membership, boleh kok diberikan ya. Karena ini di bulan Ramadan begitu ya, atau bulan puasa, Acun berbaik hati ya. Untuk ada tambahan hadiahnya gitu ya. Dan pastinya di sini tadi dari Citraland BSB pun juga ada diskon berapa persen tadi? 50 ya? Atau gratis PPN tadi ya kok ya? Ya kan gratis PPN ya kok? Itulah pokoknya ya. Dan di mana di sini bisa untuk disebarluaskan untuk informasi-informasi di mana di sini, di mana sih untuk hunian yang paling tepat, hunian yang masih sejuk, hunian yang masih available, mudah dijangkau dari tol, mudah dijangkau dari airport, hanya ada di Citraland BSB City ya. Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir tentunya di 16-8 dan juga terima kasih juga kepada bintang tamu kita Coach Andre dan juga Dr. Mufida. Sangat luar biasa sekali, terima kasih juga tentunya ya. Dan jangan lupa juga untuk segera beli hunian sekarang juga mumpung masih banyak yang available hanya di Citraland BSB City. Talk Show Health, New Era Healthy Living After Pandemic. Acun pamit undur diri dan sampai